Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Salsabila King dengan NIM 010212828080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi Keynes atau pemikiran Keynes. Sebelum masuk ke teori ekonomi Keynes, kita perlu mengenal terlebih dahulu ekonomi klasik dan kegagalannya. Sebelum munculnya pemikiran Keynes, teori ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian yang didasarkan pada mekanisme pasar bebas akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. Dalam pandangan ini, kegiatan produksi akan menciptakan daya beli terhadap barang yang dihasilkan, karena pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan keuntungan akan digunakan kembali untuk membeli barang dan jasa. Kaum klasik juga berpendapat bahwa tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan secara permanen, karena mekanisme pasar akan menyesuaikan kembali kondisi perekonomian menuju keseimbangan. Selain itu, mereka percaya bahwa pasar tenaga kerja akan mencapai kondisi full employment, sehingga apabila ada pengangguran, maka hal tersebut dianggap hanya bersifat sementara. Namun kenyataannya, pada masa krisis ekonomi dunia terjadi, kelebihan produksi dan penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga pengangguran meningkat secara besar-besaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mengembalikan perekonomian pada kondisi keseimbangan, sebagaimana yang diyakini oleh teori klasik. Lalu lahirnya teori Keynes. Kemudian lahirlah pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada dekade 1930-an. Ketika perekonomian dunia mengalami krisis besar, terutama saat Great Depression, yang menyebabkan penurunan produksi, meningkatnya pengangguran, serta runtuhnya banyak perusahaan di berbagai negara industri. Dalam situasi tersebut, teori ekonomi klasik dan neoklasik, yang sebelumnya dianggap mampu menjelaskan mekanisme pasar, ternyata tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah ekonomi yang terjadi. Teori klasik selama ini menjelaskan fenomena ekonomi dengan pendekatan yang lebih bersifat mikro, yaitu menganalisis pelaku individu seperti konsumen dan perusahaan. Pendekatan tersebut dianggap tidak cukup untuk menjelaskan masalah ekonomi yang terjadi secara luas pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Akibatnya, ketika terjadi krisis besar yang mempengaruhi seluruh sistem ekonomi, teori klasik tidak mampu memberikan kerangka analisis yang memadai untuk memahami dan mengatasi permasalahan tersebut. Kondisi tersebut mendorong munculnya pemikiran baru dari Keynes yang berusaha menjelaskan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan aktivitas ekonomi dan memperkenalkan analisis makroekonomi sebagai pendekatan baru yang mempelajari hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, investasi, dan kesempatan kerja dalam skala ekonomi secara keseluruhan. Pemikiran Keynes kemudian menjadi sangat berpengaruh dan dianggap sebagai suatu revolusi dalam ilmu ekonomi. Melalui teorinya, Keynes tidak hanya menjelaskan penyebab krisis ekonomi, tetapi juga memberikan dasar bagi kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui pengeluaran negara dan kebijakan fiskal. Lalu karya-karya Keynes. Sebagai ekonomi yang produktif, John Maynard Keynes menghasilkan berbagai karya penting yang mencerminkan perkembangan pemikirannya dari analisis moneter hingga teori makroekonomi modern. Karya awalnya, Indian Currency and Finance, pada 1913, membahas sistem mata uang dan kebijakan moneter, khususnya di India. Kemudian melalui The Economic Consequence of the Peace pada 1919 dan A Revision of Treaty pada 1922, Keynes mengkritik kebijakan perjanjian Versailles yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global. Ia juga menulis A Tract on Monetary Reform and A Treatise on Money pada 1930 yang menekankan pentingnya stabilitas moneter dan peran uang dalam perekonomian. Salah satu karya paling berpengaruhnya adalah The General Theory of Employment, Interest and Money pada 1936, yang memperkenalkan gagasan bahwa pendapatan nasional dan kesempatan kerja ditentukan oleh permintaan agregat sekaligus menjadi dasar lahirnya ekonomi Keynesian. Selain itu, dalam How to Pay for the War, Keynes membahas pembiayaan perang tanpa memicu inflasi. Secara keseluruhan, karya-karya Keynes memberikan kontribusi besar tidak hanya pada teori ekonomi, tetapi juga pada kebijakan ekonomi praktis dalam menghadapi krisis. Lalu kritik Keynes terhadap teori klasik. Keynes mengemukakan beberapa kritik utama terhadap teori klasik. Salah satu kritiknya adalah terhadap gagasan yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Say, yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Keynes, dalam kenyataan tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan dibelanjakan karena sebagian akan ditabung, sehingga permintaan seringkali lebih kecil daripada penawaran. Selain itu, Keynes juga mengkritik pandangan klasik yang menyatakan bahwa tabungan selalu sama dengan investasi. Menurutnya, rumah tangga menabung karena berbagai motif seperti berjaga-jaga atau perencanaan masa depan, sedangkan pengusaha berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan motif tersebut menyebabkan jumlah tabungan tidak selalu sama dengan jumlah investasi. Keynes juga menolak asumsi klasik mengenai tercapai kondisi full employment secara otomatis. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak selalu mencapai kondisi tersebut. Karena penurunan upah dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi menurun dan perusahaan justru mengurangi produksi serta tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan pengangguran meningkat. Lalu inti pemikiran ekonomi Keynes. Yang pertama adalah permintaan agregat atau aggregate demand. Salah satu gagas utama dalam pemikiran John Maynard Keynes adalah bahwa tingkat kegiatan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh besarnya permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri merupakan total pengeluaran dalam perekonomian yang berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto. Menurut Keynes, perekonomian tidak selalu berada pada kondisi keseimbangan penuh atau full employment. Dalam banyak kasus, tingkat produksi dan kesempatan kerja justru ditentukan oleh rendah atau tingginya permintaan agregat. Ketika permintaan agregat rendah, perusahaan akan mengurangi produksi, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, peningkatan permintaan agregat akan mendorong peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, Keynes menekankan bahwa masalah utama dalam perekonomian bukan terletak pada sisi penawaran, melainkan pada kurangnya permintaan agregat yang efektif. Kemudian permintaan efektif atau effective demand. Konsep effective demand merupakan inti dari teori Keynes yang menjelaskan titik keseimbangan dalam perekonomian.
Permintaan efektif adalah tingkat permintaan agregat yang benar-benar terjadi dan mampu direalisasikan pada suatu tingkat pendapatan tertentu. Menurut Keynes, keseimbangan ekonomi tercapai ketika permintaan agregat sama dengan output yang dihasilkan. Namun keseimbangan tersebut tidak selalu terjadi pada tingkat kesempatan kerja penuh. Artinya, perekonomian dapat berada dalam kondisi keseimbangan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak semua potensi produksi dalam perekonomian akan digunakan jika permintaan terhadap barang dan jasa tidak mencukupi. Oleh karena itu, peningkatan produksi tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelian. Lalu yang ketiga adalah peran ekspektasi dan ketidakpastian. Dalam pemikiran Keynes, keputusan ekonomi, terutama investasi, sangat dipengaruhi oleh ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kondisi masa depan. Dunia ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang penuh ketidakpastian, sehingga keputusan diambil tidak selalu berdasarkan pada perhitungan rasional yang pasti. Pengusaha dalam menentukan investasi tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini, tetapi juga prospek keuntungan di masa depan. Jika ekspektasi terhadap masa depan bersifat pesimis, maka investasi akan menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan permintaan agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ekspektasi yang optimis akan mendorong peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas ekspektasi menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan perekonomian. Kemudian animal spirits. Konsep animal spirits digunakan oleh Keynes untuk menjelaskan bahwa keputusan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti kepercayaan diri, optimisme, maupun ketakutan terhadap masa depan. Menurut Keynes, pelaku ekonomi tidak selalu bertindak berdasarkan perhitungan rasional yang sempurna. Dalam kondisi ketidakpastian, keputusan investasi sering didorong oleh dorongan emosional atau intuisi. Ketika animal spirits tinggi, pelaku yang cenderung lebih berani mengambil risiko dan meningkatkan investasi. Namun ketika kepercayaan menurun, aktivitas investasi dapat menurun secara drastis. Konsep ini menjelaskan mengapa fluktuasi ekonomi dapat terjadi secara tiba-tiba, karena perubahan psikologis pelaku ekonomi dapat mempengaruhi tingkat investasi dan permintaan agregat secara signifikan. Kemudian peran pemerintah dalam perekonomian. Berbeda dengan pandangan ekonomi klasik menekankan mekanisme pasar bebas, Keynes berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menstabilkan perekonomian. Dalam kondisi ketika permintaan agregat rendah dan perekonomian mengalami resesi, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran negara atau menurunkan pajak. Kebijakan yang bertujuan untuk mendorong permintaan agregat sehingga produksi dan kecepatan kerja dapat meningkat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Dengan demikian, dalam kerangka pemikiran Keynes, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Lalu berikutnya, ini adalah salah satu kurva yang ada pada teori Keynes, yaitu Keynes Cross. Model Keynes Cross sendiri merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional terbentuk dalam teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Model ini menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Dalam model Keynes Cross terdapat dua garis utama, yaitu garis 45 derajat atau actual expenditure dan kurva planned expenditure atau PE. Garis 45 derajat menunjukkan semua titik di mana jumlah pendapatan nasional sama dengan jumlah pengeluaran dalam perekonomian. Dengan kata lain, pada garis ini berlaku hubungan Y sama dengan PE. Sementara itu, kurva planned expenditure menggambarkan jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat pendapatan. Kurva planned expenditure biasanya dirumuskan dalam bentuk persamaan PE sama dengan C, buka kurung Y kurang T, tutup kurung plus I plus G, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, Y kurang T merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah dikurangi pajak, I merupakan investasi perusahaan, dan G merupakan pengeluaran pemerintah. Persamaan ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dipengaruhi oleh berbagai komponen utama dalam perekonomian. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat, sehingga kurva pengeluaran agregat memiliki kemiringan yang positif. Sementara kemiringan kurva planned expenditure ditentukan oleh marginal propensity to consume atau MPC, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menambah konsumsi ketika pendapatan meningkat. MPC sendiri dirumuskan sebagai rasio antara perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Nilai MPC biasanya berada antara 0 dan 1 karena tidak seluruh tambahan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi. Sebagian akan disimpan sebagai tabungan. Titik perpotongan antara kurva planned expenditure dan garis 45 derajat menunjukkan titik keseimbangan pendapatan nasional. Pada titik ini, jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian sama dengan jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh masyarakat. Jika tingkat output berada di bawah titik keseimbangan, maka pengeluaran agregat akan lebih besar daripada produksi, sehingga perusahaan akan meningkatkan produksi. Begitupun sebaliknya. Model Keynes Cross sendiri digunakan oleh Keynes untuk menunjukkan bahwa keseimbangan perekonomian dapat terjadi pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dari kapasitas produksi penuh atau full employment. Hal ini merupakan kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan demikian, model Keynes Cross menegaskan bahwa permintaan agregat memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat aktivitas ekonomi. Model ini juga menjadi dasar bagi kebijakan fiskal modern, di mana pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong permintaan agregat dan memperbaiki kondisi perekonomian ketika terjadi resesi atau peningkatan pengangguran. Lalu rumus-rumus dalam teori Keynes. Untuk menjelaskan hubungan antara pendapatan, konsumsi, tabungan, serta pengeluaran dalam perekonomian, Keynes mengembangkan beberapa persamaan antar rumus yang menjadi dasar analisis ekonomi makro modern. Rumus-rumus tersebut membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam pengeluaran dapat mempengaruhi pendapatan nasional serta tingkat kesempatan kerja dalam suatu perekonomian. Yang pertama adalah fungsi konsumsi Keynes. Salah satu konsep paling penting dalam teori Keynes adalah fungsi konsumsi, yaitu hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan jumlah konsumsi yang dilakukan. Fungsi konsumsi Keynes dapat dirumuskan sebagai C sama dengan A plus BY, di mana C adalah konsumsi masyarakat, A adalah konsumsi otonom, B adalah kecenderungan masyarakat mengkonsumsi marginal atau MPC, dan Y adalah pendapatan nasional. Persamaan ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terdiri dari dua bagian utama, yaitu konsumsi otonom dan konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan.
Konsumsi otonom merupakan tingkat konsumsi yang tetap dilakukan meskipun pendapatan masyarakat rendah atau bahkan nol. Sedangkan komponen kedua menunjukkan bahwa konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Yang kedua adalah marginal propensity to consume atau MPC. Konsep ini menunjukkan seberapa besar tambahan konsumsi yang terjadi akibat peningkatan pendapatan. MPC dirumuskan sebagai MPC sama dengan delta C dibagi delta Y, di mana delta C adalah perubahan konsumsi dan delta Y adalah perubahan pendapatan. Nilai MPC biasanya berada antara 0 dan 1. Contohnya jika MPC sebesar 0,8, maka setiap tambahan pendapatan sebesar 1 unit akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,8 unit. Konsep ini sangat penting karena menjelaskan bagaimana perubahan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan perekonomian. Yang ketiga, marginal propensity to save atau MPS. Selain MPC, Keynes juga menjelaskan konsep marginal propensity to save atau MPS yang menunjukkan seberapa besar tambahan pendapatan yang disimpan dalam bentuk tabungan. MPS sendiri dirumuskan sebagai delta S dibagi delta Y, di mana delta S adalah perubahan tabungan dan delta Y adalah perubahan pendapatan. Dalam teori Keynes terdapat hubungan langsung antara MPC dan MPS, yaitu MPC plus MPS sama dengan 1. Hal ini terjadi karena setiap tambahan pendapatan yang diterima masyarakat hanya dapat digunakan untuk dua hal, yaitu konsumsi atau tabungan. Lalu yang keempat adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan dalam teori Keynes menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Fungsi tabungan sendiri dapat dirumuskan sebagai S sama dengan minus A plus buka kurung 1 kurang B tutup kurung dikali Y, di mana S adalah tabungan, A adalah nilai tabungan negatif ketika pendapatan 0, 1 kurang B sama dengan kecenderungan menabung marginal, dan Y adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Persamaan ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, masyarakat dapat mengalami tabungan negatif, karena konsumsi tetap dilakukan meskipun pendapatan belum mencukupi. Namun seiring dengan meningkatnya pendapatan, tabungan masyarakat juga akan meningkat. Lalu yang kelima adalah pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Pengeluaran agregat merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Secara umum, pengeluaran agregat dapat dirumuskan sebagai AE sama dengan C plus I plus J plus buka kurung X kurang M tutup kurung, di mana AE adalah pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, dan J adalah pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor, dan M adalah impor. Persamaan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen pengeluaran tersebut. Jika salah satu komponen meningkat, maka permintaan agregat dalam perekonomian juga akan meningkat. Lalu yang keenam adalah keseimbangan pendapatan nasional. Dalam pendekatan Keynes, keseimbangan ekonomi terjadi ketika jumlah output yang diproduksi sama dengan jumlah pengeluaran dalam perekonomian. Kondisi keseimbangan ini dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan AE, atau dalam model Keynes Cross sering ditulis sebagai Y sama dengan PE, di mana PE merupakan plan expenditure atau pengeluaran yang direncanakan. Pada kondisi ini tidak ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menambah atau mengurangi produksi karena jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Lalu yang terakhir adalah multiplier Keynes. Salah satu konsep penting lainnya dalam teori Keynes adalah multiplier effect, yaitu proses di mana peningkatan pengeluaran awal dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar. Multiplier Keynes dapat dirumuskan sebagai K sama dengan 1 dibagi 1 dikurang MPC atau K sama dengan 1 bagi MPS, di mana K adalah nilai multiplier, MPC adalah marginal propensity to consume, dan MPS adalah marginal propensity to save. Konsep multiplier menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi dapat meningkatkan pendapatan nasional secara berlipat ganda. Hal ini terjadi karena setiap tambahan pendapatan akan kembali dibelanjakan oleh masyarakat, sehingga menciptakan putaran pengeluaran baru dalam perekonomian. Lalu relevansi teori Keynes pada masa kini. Pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes masih memiliki relevansi yang kuat dalam perekonomian modern. Meskipun teori ini pertama kali muncul pada masa krisis ekonomi besar pada tahun 1930-an, banyak konsep Keynes yang tetap digunakan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi hingga saat ini, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, resesi, dan ketidakstabilan ekonomi global. Salah satu konsep utama Keynes yang masih digunakan adalah peran kebijakan fiskal dalam menstabilkan perekonomian. Dalam kondisi ketika aktivitas ekonomi menurun dan permintaan agregat melemah, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai kebijakan ekonomi modern, seperti program stimulus fiskal, pembangunan infrastruktur, serta bantuan sosial yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Relevansi teori Keynes juga terlihat dalam berbagai kebijakan pemerintah setelah terjadinya krisis ekonomi global maupun krisis ekonomi akibat pandemi. Dalam kondisi tersebut, banyak negara menggunakan kebijakan ekspansi fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Peningkatan belanja negara, pemberian subsidi, serta program perlindungan sosial menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat. Selain itu, teori Keynes juga relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, dan transformasi teknologi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pendekatan Keynes dapat digunakan untuk merancang kebijakan investasi publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti investasi pada energi hijau, teknologi baru, dan program redistribusi pendapatan. Pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan perekonomian menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan stabil. Dengan demikian, meskipun ilmu ekonomi telah berkembang dengan berbagai teori baru, pemikiran Keynes tetap relevan dalam analisis ekonomi makro modern. Konsep mengenai permintaan agregat, kebijakan fiskal, serta peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian masih digunakan oleh banyak negara dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi kontemporer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.